ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal hadis. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Tri Sarkosa, RPD, kepada pembawa acara, teman-temannya, terutama imam Islam dan sehat badan, sehingga pada kesempatan ini pada tanggal 17 Januari ini 2023 tahun baru ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan. Selawat saya salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Bapak mohon izin, sebenarnya saya bukan menyampaikan materi dalam pengertian saya serba tahu, tapi ini adalah bagian daripada tugas kami, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi Banten ya. Jadi aksi nyatanya semua sudah beberapa kali, dan ini kebetulan yang 1.4 yang harus melibatkan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi pengimpasan saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak kepada Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, dan semua, bukan hanya saya, semua ya calon guru penggerak dari satu provinsi, mungkin ini semuanya lah se-Indonesia, minimal 60 menit. Jadi Bapak Ibu dan pesertanya 20 peserta. Jadi saya mohon maaf di sini hanya sharing saja. Barangkali karena saya sudah diberikan masukan dari fasilitator CGP angkatan ke-7 ini. Bapak Ibu sekarang langsung saja ke materi. Mohon izin semuanya, tolong dikoreksi kalau ada pemaparan yang kurang berkenan ataupun salah di dalam pemahaman. Yang pertama yaitu aksi nyata budaya positif. Next. Ya, bahwa pendidikan itu berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hadirnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, filosofi Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru hanya mampu menuntun kodratnya saja. Kodrat anak ya anak kita, ya kita memperhatikan bahwa anak kita ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya apa? Kodrat alamnya ya anak-anak gitu, sering bermain, memang bermain gitu. Kita tidak bisa anak full di dalam sekolah belajar dari jam 7.00 sampai jam 15 misalnya harus sekolah saja atau pembelajaran saja, tidak. Tapi memang di sela-sela pembelajaran memang dia sebenarnya anak-anak gitu. Mungkin ada canda-canda, ada tawa dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu memang kodratnya sebagai anak, itu masa bermain segala macam. Kemudian kita perhatikan kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu anak sekarang tidak bisa dididik sebagai anak tahun dulu-dulu itu dengan memakai kekerasan, tidak bisa. Kenapa? Karena kita ini anak di zaman sekarang, anak zaman milenial bahasanya. Jadi dia tidak bisa dikasari lagi, tidak bisa kita takut-takuti lagi, karena media yang dia lakukan itu yaitu sudah media teknologi atau berbasis IT. Maka kita seorang guru pun harus bersiap juga. Bersiap apa? Bersiap kompetensi diri kita juga harus kita tingkatkan lagi. IT kita juga sama, IT kita harus dikembangkan lagi agar kita tidak tertinggal dengan anak didik kita yang sudah melesat jauh ke depan. Karena kita akan menyongsong abad 21 itu, di mana Indonesia ini terkenal dengan Indonesia emas. Jadi generasi yang akan datang itu pesatnya lebih maju lagi. Bahkan kita sebagai orang tua, sebagai guru harus bisa mengimbangi hal tersebut. Kalau tidak, kita ketinggalan Bapak Ibu, ketinggalan jauh. Nanti anak kita sudah bicara A, B, C, D, kita masih bicara A. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut. Masih filosofi Ki Hajar Dewantara yang pendidikan ibaratkan seorang petani. Bapak Ibu, jadi kita mau tidak mau diibaratkan sebagai seorang petani. Bukan petani kita buat cangkul, bukan. Ya.
Jadi kalau seorang petani, kita bayangkan, karena saya sendiri anak seorang petani ya, tahu persis lah seorang petani seperti apa. Jadi kita seorang petani itu maksudnya kita menanam padi ya pasti tumbuhnya padi Bapak Ibu. Man yajro yaksud, ya barang sebenarnya pasti mengetamnya apa padi juga. Jadi jangan sampai ada kekeliruan di sini sebagai Bapak Ibu seorang guru. Nah yang maksimal itu apa? Yang dioptimalkan yaitu bakat dan minatnya. Kita tidak mungkin mengajar, bahasa mengajar burung berenang. Kita tidak mungkin mengajar ikan terbang ke atas. Maksudnya apa? Ya dengan kontraknya itu. Dengan seorang petani, kita seorang petani membimbing anak kita dengan menjaga apa? Pertama, kita mungkin melihat apa namanya tanamannya, tanahnya yang subur, ya, dikolektor dulu, dibajak dulu, biar apa? Biar subur. Kemudian apa namanya rumput-rumputnya kita sisihkan dulu biar tidak mengganggu tanaman yang kita tanam tersebut agar tumbuh berkembang baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Anak kita ini kita didik, kita tanam seperti padi, kemudian kita jaga, ya, kita rawat, jangan sampai hama-hama dari luar itu, hama-hama dari luar pergaulan ya Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah sangat sangat prihatin sekali karena ke belakang kemarin kita lihat banyak sekali pohon-pohon yang kita lihat aksi geng motor segala, di mana di dalamnya kadang ada anak pelajar ya masih usia siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita seorang guru diibaratkan kata Ki Haji Gadwantara, ada seorang petani yang harus bisa memupuk dan memaksimalkan potensi atau bakat minat siswa tersebut agar tercapai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Lanjut berikutnya, dalam penerjemahan tadi sudah saya paparkan ya, bahwa di abad 21 bahwa Indonesia kita ini Indonesia emas akan menghadapi berbagai tantangan yang mau tidak mau kita persiapkan dari sekarang ya. Kemudian lanjut, nah ini trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini mungkin sudah kita pahami bersama ya, bahwa seorang guru itu harus memahami 3 trilogi pendidikan ini. Itu diantaranya apa? Diantaranya adalah Ngarso sing Kulobro. Kemudian apa lagi? Baik akhlak kita, kelakuan kita, kebiasaan kita, berguru kita harus sesuai dengan seorang pendidik. Yang kemudian yang Madiang Ngarso yaitu kita di apa namanya di samping memberikan apa? Memberikan dukungan, dorongan. Jadi anak didik kita selalu didukung. Yang selanjutnya terakhir untuk yang Dayani, dari belakang kita selalu memberikan motivasi kepada didik kita. Bapak Ibu sekalian, kalau 3 pilar ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah anak didik kita tidak akan merasa sendiri biasa pada didik ini. Ya, dia di kanan kiri kita ada Bapak Ibu guru kita yang siap membantu dan memaksimalkan tujuan daripada pendidikan itu sendiri, yaitu menjadikan putra putri kita yang soleh dan solehah, baik pengetahuannya, keterampilannya dan kompetensi yang dia miliki. Ingat, belajar profil Pancasila Bapak Ibu sekalian ya. Kita tujuan sekarang kurikulum Merdeka Belajar tujuannya akan melahirkan siswa-siswi yang berdasarkan profil belajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu pahami bersama. Di antaranya itu tadi takwa ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bagaimana? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini termasuk budaya positif yang sudah kita laksanakan. Kemudian budaya positifnya apa? Di hari Jumat itu sering yang Bapak Hilmi lakukan ya, atau kesiswaan di hari Jumat itu Bapak Ibu sekalian, kita di sini alhamdulillah sudah melaksanakan budaya positif dipimpin oleh Pak Hilmi sebagai guru agama dan Bapak Ibu guru sekalian dengan peserta para siswa-siswi RPS Negeri 3 Cikandek, yaitu dengan melakukan kerohanian, kegiatan kerohanian, yaitu diawali dengan
hadarat dan baca yasin, kemudian doa, dan diteruskan dengan apresiasi siswa, yaitu diantaranya ceramah ya, pidato agar memupuk jiwa siswa agar mentalnya itu mental ya, agar mental bisa berinteraksi dengan temannya di dalam atau di depan temannya masing-masing. Hal ini tidak mudah Bapak Ibu, karena perlu perlu pembiasaan yang terus-menerus kita lakukan. Jangan sampai itu kita terus dikembangkan lagi dengan budaya positif yang lain. Apa contohnya? Yaitu literasi pada hari Selasa ya, Rabu ya. Ya alhamdulillah kita sudah berjalan maksimal. Mungkin AKM tidak makan kan masih ada mungkin tahun ini akan diteruskan lagi agar literasi anak siswa-siswi kita SMP Negeri 3 Cigandeng ini mulai memberikan kemajuan lagi Bapak sekalian, karena suatu negara apabila generasinya senang membaca. Jadi membaca itu adalah jendela membuka ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita ada istilah katakan cemburu, seolah-olah pinter tapi ketika keluar kok tidak apa-apanya gitu Bapak sekalian. Maka dari itu saya mengajak kepada Bapak sekalian dan saya sendiri khususnya agar terus meningkatkan putra-putri didik kita di dalam literasi membacanya ya, literasi digitalnya dan literasi yang lainnya yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya budaya positif, penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan, yaitu K3 ya, kebersihan. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita lihat banyak sekali orang yang pinter tapi dia sensitif. Maksudnya apa? Ini baju ke depan di dalam segi kenyamanan dan kebersihan Bapak Ibu sekalian. Lanjut 7 contoh budaya positif. Ya, di sini yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah. Alhamdulillah di sini sudah terpampang, sudah dari awal masuk ke sekolah ini komitmen yaitu akan melaksanakan tata tertib di SMP Negeri 3 Cigandeng. Siswanya sudah paham semuanya. Mungkin ada 1-2 yang belum taat, yaitu namanya anak-anak perlu kita sabar untuk mengiringnya ke arah yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Tapi alhamdulillah 99% sudah berjalan ya, sudah sana melaksanakan tata tertib yang ada di SMP Negeri 3 Cigandeng. Dan perlu Bapak Ibu ingat, SMP Negeri 3 Cigandeng ini sudah menjadi sekolah favorit, bagi lingkungan sekitar. Dan ini harus alhamdulillah yang sangat membanggakan kepada kita ya. Mungkin akan merambah ke sekolah-sekolah yang lainnya, ke sekolah-sekolah di kota lagi, cuma kendalanya mungkin jauh saja. Kalau dekat insya Allah di sini kayaknya tidak tertabung lagi dengan siswa-siswinya. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Ini sudah kita tanam cinta kebersihan dan lingkungan, diantaranya Bapak Ibu sekalian, sekolah kita ini tadi sudah dijadikan sekolah tahun depan ya Taman Dala itu. Bahkan sudah ada pohon-pohonnya, sudah pohon-pohon yang kita segala macam itu. Ini menandakan menandakan kita cinta kebersihan dan lingkungan. Alhamdulillah dulu agamanya sudah berjalan itu, mendidik anak menjadi anak dopatur naliman itu cinta kebersihan sebagian daripada iman. Alhamdulillah ya, tinggal memupuk saja 1-2 orang memang ada yang kurang bagus, tinggal kita maksimalkan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran. Bapak Ibu sekalian, kita mendidik anak didik kita itu agar anak punya sifat jujur. Istilah itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tanpa sifat jujur susah. Indonesia juga negara tidak akan maju kalau diisi dengan pejabat-pejabat yang tidak jujur. Kalau sudah diisi dengan pejabat-pejabat jujur, insya Allah semuanya akan maju, termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri. Tapi berat ini Bapak Ibu yang ketiga ini jujur. Ya. Tapi berani jujur adalah hebat. Maka dari itu jujur ini adalah kunci daripada keberhasilan di suatu lembaga apapun. Jujur, harus jujur. Kemudian yang keempat, religius.
alhamdulillah sekolah kita sudah menanamkan religius. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kita kalau kegiatan pembelajaran pasti diawali dengan membaca doa. Tidak pernah saya dengar Bapak Ibu guru masuk langsung materi, enggak, pasti doa dulu. Mari kita mulai membaca basmalah selesai. Jadi akhirnya alhamdulillah selesai. Itu namanya Bapak Ibu, kita menanamkan bahwa itu nilai dari religius sudah tertanam kepada anak putra putri didik kita. Kemudian yang kelima yaitu kepedulian. Nah, hal ini sudah dijalankan sebagai kesiswaan ya, kepedulian ini, karena kita tahu dan kita yakini bersama setiap ada musibah yang datangnya dari siswa pun dari Bapak Ibu guru, kita selalu menggalang dana sukarela itu diantaranya itu adalah sifat kepedulian. Kalau di dalam hari Jumat itu biasanya sedekah keliling itu ya dari guru agama itu. Dan itu sudah menanamkan anak didik kita menjadi karakter sifat yaitu kepedulian. Kemudian yang keenam, Bapak sekalian, sifat toleransi. Di sini di sekolah kita ada beberapa yang beda ya agamanya ya. Tapi alhamdulillah di sini tidak terjadi gesekan yang berarti menandakan apa? Menandakan kita guru PK ini sudah hebat. Bahwa di sini adalah sifat toleransinya tinggi ya. Bahkan anak-anak segala nyaman di sini. Tidak ada saya laporan dari non agama lapor ke saya ke guru PK Pak atau ke guru PK ada yang gesekan-gesekan, tidak ada. Bahkan mereka merasa nyaman di sini, merasa enjoy di sini ya. Bapak sekarang yang ketujuh, sikap nasionalisme ini selalu kita jaga di dalam upacara bendera. Ada lagu-lagu kebangsaan setiap hari Senin itu. Dan itu juga upacara bendera termasuk memberikan sikap nasionalisme kepada anak didik kita. Teruskan itu ya, jam hari Senin bahkan sudah diinikan dengan wali kelas masing-masing. Alhamdulillah semakin hari semakin baik. Anak didik kita sudah menjadi siswa-siswi yang sikap nasionalisme itu tidak diragukan lagi. Kemudian lanjut, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita ciptakan di lingkungan SMP Negeri 3 Cikadeng. Menjadi murid yang pribadi yang bahagia, selalu bahagia, alhamdulillah. Ya, karena kita mendidik anak dengan rasa bahagia juga, tidak dengan tekanan-tekanan, ya enggak? Tidak dengan tekanan, dengan bahagia. Jadi gurunya masuk senyum, siswanya menunggu guru dengan senyum. Tidak gurunya masuk dalam keadaan waduh, siswanya dalam keadaan waduh juga, ya. Tegang ya. Alhamdulillah di sini siswanya kita sebagai guru sudah mencerminkan menjadikan muridnya sifat pribadi yang bahagia. Kemudian mandiri. Jadi kalau mandiri sudah ya, mandiri itu sudah tugas-tugas Bapak Ibu guru juga ada yang kegiatan mandiri seperti SBK ya, membuat apa itu mandiri. Dia berelaborasi dengan pemahamannya untuk menjadikan suatu karya yang seni yang baik atau yang baik yang bagus. Kemudian dan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kesiswaan di SMP Negeri 3 Cikadeng ini sudah memaparkan ini tanggung jawab, karena di sini ada OSIS ya. OSIS itu dilatih untuk tanggung jawab dia untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang sifatnya itu harus OSIS lakukan. Jadi ada sifat tanggung jawab. Kemudian di wali kelas juga ada tuh ya, struktur organisasi kelas itu sudah arahnya ke sana Bapak Ibu sekalian. Sudah bagus lah, sudah arahnya menciptakan siswa yaitu bertanggung jawab, karena wali kelas memberikan prioritas memberikan kepada siswa itu tadi tugas-tugasnya, dia sebagai ketuanya, sebagai wakilnya, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Ya, ini sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Hal ini mengantarkan siswa tadi menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan John Goss yang mengartikan kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinnya yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplina atau murid
murid, pengikut untuk menjadi seseorang yang harus paham betul dalam mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intristik bukan ekstristik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi motivasi yang dibentuk dari dalam sendiri-sendiri, bukan dari luar. Kalau motivasi berasal dari luar berarti hanya 18% atau 20% paling maksimal. Tapi kalau berasal dari diri sendiri, motivasinya berasal dari saya, itu sudah 80% mengantar anak didik kita itu atau kita sendiri kita juga kesuksesan. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik harus semaksimal mungkin memberikan motivasi yang akan membangun siswa itu dari dalam diri sendirinya, bukan dari luar. Kalau dari luar mudah dipatahkan, tapi kalau dalam susah, karena berasal dari diri sendiri dan keyakinan diri yang sangat kuat untuk merubah hal yang lebih baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan ada yang pertama yaitu profil belajar Pancasila. Jadi banyak Bapak Ibu yang saya pahami aja. Yang ini yang apa namanya yang sedang booming ini yaitu profil belajar Pancasila ya. Ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu profil belajar Pancasila. Yang kedua Ibo Primary Yes program. Yang ketiga 9 pilar karakter. Yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dan yang kelima yang terakhir proyek nilai-nilai kebajikan. Ini semuanya terdapat semua Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kita akan ini kan yaitu yang sedang kita jalankan yang nomor 1 Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila, karena kita kaitannya dengan kurikulum yaitu IKN, kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya teori pilihan atau kontrol. Ini yang bahaya apa ini Bapak Ibu sekalian? Teori pilihan garis miring kontrol. Kadang kita memilih suatu sikap karena adanya pengaruh tekanan atau hukuman, penghargaan atau adanya nilai-nilai sosial yang ingin diusung. Akan tetapi setiap pilihan tindakan pada dasarnya berada dalam kendali diri kita sendiri. Begitulah teori pilihan William Wallace mengusung bahwa setiap manusia mampu mengandalkan diri karena kontrol perilaku seseorang berada di bawah kendali dirinya. Otak dan pikirannya memungkinkan kontrol perilaku dari dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, teori pilihan atau teori kontrol ini, jadi kita di aksinya itu begini. Bapak Ibu memegang sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu sekalian. Entah itu uang, entah itu emas, apa aja yang ada Bapak Ibu berharga. Kemudian temannya ingin membuka barang berharga yang Ibu miliki itu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Kita akan mempertahankan hal yang berharga itu. Gitu. Ini teori kontrol. Atau bahkan Ibu akan memberikan hal yang berharga itu. Ini adalah teori kontrol. Di mana teori kontrol itu yang bisa melepaskan itu ya Bapak Ibu sendiri. Hari ini kaitannya dengan siswa-siswa kita. Ya jelas, kita ini sebagai guru hanya mengontrol saja gitu Bapak Ibu sekalian. Adapun yang bisa merubah siswa-siswa kita sendiri. Maka dari itu kita harus pintar-pintarnya pendekatan diri kepada anak, biar anak itu merubah pribadi, kelakuannya, perilakunya itu dengan sukarela pada paksaan. Kalau dipaksa, jelas akan menyakitkan gitu. Karena berasal dari dalam, karena dari paksa atau hukuman dan sebagainya yang berat. Ini tidak akan berjalan maksimal Bapak sekalian. Bahkan yang ada adalah permusuhan nantinya. Ketika dia sudah dewasa, Bapak Ibu saya itu yang dulunya sama saya, gitu kan. Tapi kalau dengan sukarela, gitu, diambil teori kontrolnya kita maksimal, yakin Bapak Ibu sekalian, anak didik kita itu akan teori kontrolnya itu akan maksimal. Dia akan merelakannya, dia akan melaksanakan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Karena apa? Karena yang dibangun dari dalam kesadaran dirinya itu. Kalau diulang guru BK itu bikin pesta ya benar ya.
identifikasi, belum masa terapi evaluasi dan follow up. Jadi ada juga pendekatan kayak pendekatan bilateral ya, RBT dan sebagainya bagus sekalian. Mungkin di grup apel juga ada ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian teori kontrol ini harus kita yakini bersama bahwa yang bisa merubah seseorang itu ya orang itu sendiri. Yang bisa merubah siswanya siswa itu sendiri. Kita hanya mengontrol dia sejauh mana dia ini ya berkembang dan maksimal. Lanjut. Kemudian teori motivasi perilaku Dian-Gos untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang berkarya. Bapak Ibu sekalian, teori motivasi ini, perilaku yang menurut Dian-Gos ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu jangan sampai yang pertama ini. Jadi dia datang tepat waktu itu untuk menghindari ini ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau yang seperti ini tidak berasal dari diri sendiri, karena ketakutan saja yang dimunculkan karena ketakutan. Bapak Ibu sekalian juga datang tepat waktu sekolah hanya ketakutan atau melihat anak kepala sekolah sudah berdiri di gerbang, kita waduh gitu. Tidak, kalau hal ini seperti ini yang pertama tadi. Tapi kita datang itu memang bukan berdasarkan untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kita takut kena hukuman bukan gitu. Kalau seperti nomor satu ini untuk menghindari ketidaknyamanan saja, kalau saya nggak datang tepat waktu, saya tidak nyaman akan ditegur dan sebagainya, bla bla bla, ya akan dipanggil, nah ini yang nomor pertama atau hukuman. Begitu situasi kita Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada seperti itu, seperti yang pertama ini. Karena dia akan berkembang tidak optimal, berkembang hanya karena ketakutan. Bapak Ibu sekalian, kita belajar teori otaknya. Kalau itu anak itu takut, otak itu mengkerut. Ada di belajar IPA pelajaran yang masternya sama Pak Andri. Otak itu mengkerut Bapak Ibu ketika takut itu. Maka berikan anak kenyamanan lah, gitu. Termasuk guru juga, kita ibu di bawah ibu kenyamanan. Biar apa? Biar berkembang motivasinya, biar berkembang kreasi-kreasi yang optimalnya, ya kreasi-kreasi yang baru. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga salah. Ya, kita kadang sudah berjalan, ya bukan salah banget sih, sudah berjalan beberapa. Ini seolah ini benar. Ketika anak dikasih tugas melaksanakan, dikasih imbalan. Kamu bagus nih, kasih sama bapak karena kamu sudah melaksanakan tugas bapak ibu guru deh, kamu kasih penghargaan. Bukan salah total, bukan. Sudah betul tapi kurang pas saja gitu, kurang pas dari kasih imbalan, kasih penghargaan, kasih permen misalnya yang mengikuti kegiatan. Atau yang kedua dikasih apa ya, atau penghargaan, imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak berubah juga di otaknya itu ada imbalan Bapak Ibu sekalian, ada permen tadi itu, atau ada penghargaan tadi. Ketika si guru tidak memberikan imbalan lagi akan timbul kekecewaan. Ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kecewa jadinya. Ya, ada lagunya bukan ini, kecewa itu. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Nah ini, kalau bisa yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Jadi perubahan itu dari diri kita, nilai-nilai kepercayaan dari kita, kemudian dia juga ingin meningkatkan nilai-nilai kita sebagai manusia. Jadi kita datang itu nilai-nilai kita sebagai gurunya itu, gitu. Bukan kita ke kepala sekolah dan sebagainya, bukan, tapi kitanya sebagai guru tersebut. Dari bentuknya dari dalam, dari nilai-nilai kita sebagai manusianya itu, sebagai guru itu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini sudah tadi, sudah juga Pak. Nah, hukuman dan penghargaan pada anak didik kita, hukuman dan penghargaan ini kalau bisa kita hindari. Ya, hukuman yang bentuknya hukuman, yang bentuknya penghargaan juga sudah kita kurangi pun. Yang penghargaan juga. Bukannya salah bukan.
tapi kurang tepat saja di dalam dunia pendidikan. Apalagi hukuman sudah tidak zaman lagi bahasanya ya, karena kita sekarang udah zaman milenial, bukan zaman penjajahan lagi. Pak, ada pertanyaan seperti ini. Dulu kita di kasar dihukum, nyatanya pernah sukses. Beda Bapak Ibu sekalian, karena beda zaman itulah ya, kontrak alam dan kontrak zaman itulah yang membentuk kita berbeda dengan yang ini. Mungkin kalau dulu dihukum ya bagus, kalau sekarang ada dihukum, yakin Bapak Ibu sekalian tidak akan meneruskan pelajaran dia, tidak akan meneruskan sekolah. Akhirnya kita menciptakan apa? Menciptakan generasi yang tadi itu ya, menciptakan generasi yang gagal. Taruh dia dihukum, nggak kuat, berhenti kan gitu. Jadi kita menciptakan generasi yang gagal itu gitu, karena ketakutan tersebut gitu. Bagaimana caranya? Caranya kita membentuk yang tadi itu, dengan nilai-nilainya itu, ataupun penghargaan yang tadi saya sudah diterangkan tadi ya, penghargaan sudah bagus tapi kurang tepat saja, karena kan menimbulkan siswa itu ketergantungan dengan penghargaan tersebut. Gimana nih, saya kan udah baik nih, mana imbalannya kan gitu, imbalan jadi kerjanya itu, perubahan itu bukan timbul dari dalam diri sendiri, tapi ada tadi itu ya, ada puing-puingnya tadi, ada harapan-harapan tadi, imbalan-imbalan tersebut. Lanjut Pak. Lanjut sudah hukuman. Lanjut Pak, sudah. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang kita alami Bapak sekalian. Kita sebagai pengontrol murid-murid kita, siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 ini. Selama ini kita sudah melakukan semua. Mungkin kita posisinya di mana? Yang 5 kontrol ini. Ya, posisi kita di mana nih sebenarnya? Bapak Ibu nanti kita akan melihat posisi kita ada di mana yang 5 kontrol ini. Ya. Maka kalau sudah ini dan nanti kita sudah di sharing sini, agar kita meningkatkan 5 kontrol ini. Lanjut Pak. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Yang pertama penghukum. Jangan kita sebagai guru jadi sebagai guru menghukum Bapak Ibu sekalian. Anak tidak melaksanakan tugas dihukum, dijumbo, ayo sampai pingsan. Alhamdulillah ya, sampai tidak terjadi, alhamdulillah di sini. Ya mungkin ada sekolah-sekolah yang lain masih seperti gurunya sebagai penghukum. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Itu namanya mendidik anak untuk kekerasan di dalam dunia pendidikan. Nah ini satu, penghukum. Jangan sampai kita sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Kenapa? Karena ya gurunya tadi, kamu ini selalu saja terlambat. Tidak bisa kamu aku jadi anak merasa bersalah dalam hatinya itu. Tidak ada apa sih namanya di hatinya itu merasa bersalah, merasa dirinya itu tidak berguna. Tidak ada harapan ke depannya, tidak ada cita-cita ke depannya. Karena sudah dimatikan sama guru itu dengan merasa bersalah itu. Kalau ini akan timbul terus, jangan sampai guru kita akhirnya putus asa. Nanti dunia pendidikan sudah bukan indah lagi bagi dia. Dunia pendidikan dan dunia militer. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, seorang guru sebagai teman, rada bagus. Jadi bagaimana guru itu memposisikan diri sebagai teman. Tapi jangan over juga Bapak Ibu sekalian. Kalau over, anak melunjak. Anak didik kita akan melunjak. Atau suruh adab kepada Bapak Ibu guru. Bahwa kita sebagai teman, tapi kita batasi dengan ya apa namanya, bisa-bisa kita sebagai guru. Nah, kalau sebagai teman, anak akan nyaman. Ada masalah dia pasti cerita, karena guru itu bagian dari teman dia. Jadi siswa tidak akan mencari solusi ke yang lain. Iya kalau betul. Kalau salah, solusi yang orang lain yang diberikan atau kurang tepat dengan orang yang dia apa namanya memberikan masalah, menceritakan masalahnya, baru selesai masalah yang akan timbul permasalahan baru, bahkan akan membuat anak itu merasa dirinya tidak percaya diri karena salah tadi itu, salah memposisikan itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kita sebagai guru, kontrol kita yang ketiga yaitu sebagai teman. Ini rada penting sebagai teman agar anak didik kita beri kenyamanan dia. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai pemantau kepada anak didik kita. Jadi kita dan tugasnya memantau anak didik kita sejauh mana anak didik kita ini kita pantau. Kalau pemantau Bapak Ibu sekalian rada tegas sedikit lah, rada tegas, tapi anak masih kenyamanan pada diri kita, masih nyaman. Gitu. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer apa Bapak Ibu sekalian? Kita mendidik anak kita itu mengarahkan yang polanya Bapak Ibu sekalian, pola pikirnya yang berubah, mindsetnya yang berubah. Gitu.
Jadi kalau mindsetnya sudah berubah, yakin anak itu akan merasa dirinya ya tadi melaksanakannya dengan nyaman, melaksanakan sukarela. Kenapa? Karena mindsetnya sudah dirubah. Yang berat itu bagus banget merubah mindset. Kalau mindsetnya masih belum berubah, yakinlah kita tidak akan bisa membawa diri kita menjadi anak didik yang berhasil ataupun merdeka di dalam belajar. Bapak Ibu sekalian, di sini posisi kontrol ya, atau posisi kontrol tadi penghukum. Penjelasannya Pak Guru percaya bahasa cara dengan yang berbeda. Guru menggunakan apa ini hukuman ya verbal ataupun fisik. Bapak Ibu sekalian, kalau verbal kan jelas ya, memukul, menjewer dan sebagainya. Kalau verbal itu ya tadi ucapan itu. Ya, ucapan itu Bapak Ibu sekalian, ucapan itu membuat siswa merasa tadi sakit hati. Dan itu susah disembuhkan Bapak Ibu. Ya, susah disembuhkan. Kemudian membuat rasa bersalah tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jadi merasa bersalah, jadi anak akhirnya merasa dirinya salah terus, tidak ada percaya diri dia, dan anak juga tidak bisa berekspresi nanti karena sudah ditekan tadi rasa bersalahnya itu. Nah, tidak lanjut Pak, tadi sudah dijelaskan. Nah, sebagai teman, nah ini rada bagus ya. Jadi guru jangan kalimat proaktif ya, dan siswa ramah untuk mengontrol murid. Jadi ya kalau teman kan ramah ya, obrolannya juga santai, bahasa Arabnya santuy lah, tidak ngerasa sama guru, jadi anak nyaman untuk memberi memecahkan masalahnya, memberikan solusinya dan sebagainya. Lanjut apa misalnya plastik dan sebagainya, itu kalau sudah jadi karakter Bapak Ibu sekalian, kemudian dia bermasyarakat gitu, kemudian dia punya keluarga, bagaimana sampai yang dihasilkan bertonton itu ternyata ketika di penelitian itu akan menjadi musibah bagi seseorang apabila dia tidak menjalankan karakternya, yaitu menjaga kebersihan dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu penerapan budaya positif yang ada di SMA Negeri 3 Ciaday ini perlu kita laksanakan terus dan perlu kita motivasi terus, kita jaga agar kegiatannya berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah hari per hari di sini kita di SMA Negeri 3 Ciaday ini bahkan menjadi sekolah yang tahun depan menjadi sekolah Adi Winata ya. Adi Winata ya Bapak. Inilah kebutuhan dasar manusia, baik kita sendiri sebagai seorang guru maupun mereka sebagai siswa. Jadi yakinlah yang mereka lakukan, apapun yang kita lakukan tidak jauh daripada kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia Bapak sekalian? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu jelas sekali ya. Jelas sekali, apalagi dalam biologi ada berkembang biak dan sebagainya ya, dan sebagainya itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jelas sekali Bapak sekalian. Yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Baik siswa-siswi kita itu sama Bapak sekalian. Siswa-siswi kita itu ingin merasa diterima. Keberadaannya kita anggap dia berada, jangan sampai keberadaan dia kita tidak anggap tidak berada. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, keberadaan Bapak Ibu dianggap berada dan memberikan tadi dorongan ataupun meningkatkan motivasi dan membangun ya yang ada di SMA Negeri 3 Ciaday. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini semua berada pada kebutuhan dasar manusia. Pasti yang kelima ini adalah kebutuhan dasar kita. Tinggal prioritas kita mau kemana ini Bapak sekalian. Kebutuhan bertahan hidup, lanjut ya. Lanjut senang Pak. Lanjut. Nah ini Bapak sekalian, ini yang nanti dipraktekkan sama Bapak sekalian di kelas. Ya, ini namanya keyakinan kelas. Apa sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar belum?
Saya juga sama, belum, baru kemarin doang. Jadi keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang sedang kita biasakan peraturan kelas ya, yang sudah bermiliar di telinga kita kan peraturan kelas. Kelas harus begini. Tapi keyakinan kelas ada baru-baru kali ini gitu kita dengar. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Mungkinkah jawaban Anda adalah untuk keselamatan? Mungkin tidak. Ya, bukan takut polisi kan gitu. Bisa aja kan ya, helm jalan raya karena takut polisi, takut dulu, takut ditilang. Nah itu maksudnya dihindari seperti itu tuh. Yang bagus itu apa? Yang bagus itu untuk keselamatan diri kita, bukan karena tidak punya SIM ya, takut ditilang. Tapi berdasarkan ini bahwa keyakinannya itu lebih bergeser kepada hal yang lebih baik. Kayak contoh tadi helm itu, kita berkendara di jalan raya pakai helm. Tujuannya apa? Bukan untuk menghindari polisi, bukan takut karena ditilang dan sebagainya, tapi untuk keselamatan diri kita. Begitu juga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi kesehatan kita pakai masker waktu Covid itu kan, ya, walaupun sudah berlalu. Ya, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian wali kelas khususnya nanti ke kelas masing-masing membuat kesepakatan tadi, kesepakatan ke kelas, keyakinan kelas masing-masing. Ya, mungkin dari nanti habis ini mungkin beberapa hari kemudian kita Bapak Ibu sekalian dituntut untuk memberikan tadi keyakinan kelasnya dengan anak siswa-siswinya. Ya, khususnya wali kelas dan guru mapel. Mungkin ada guru mapel juga kan ya, di jam saya harus begini gitu kan, ada itu namanya keyakinan ke kelas ya. Lanjut dulu, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Saya kasih contoh seperti ini ya. Kalau peraturan itu kan jelas ya biasanya ya, buang sampah pada tempatnya ya, atau apa namanya, datang harus tepat waktu, kan jelas tuh, datang jam 7:15 jelas ya. Kalau keyakinan kelas menghargai diri sendiri dan orang lain, di dalamnya ada apa? Menghargai sendiri ya tadi, datang harus tepat waktu dan lain sebagainya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, nanti sudah ini kalimatnya, jangan mencoret-coret dinding di kelas. Kalimat positifnya menulislah sesuai pada tempatnya. Ini sebenarnya mah kalau di guru bahasa Indonesia itu tergantung ini aja ya ya, tergantung permainan kalimat saja sih sebenarnya. Kayak ini aja kan, janganlah mencoret-coret di dinding kelas. Ini apa aturan nih? Tapi kalau keyakinan kelasnya apa yang positif? Menulisnya sesuai pada tempatnya, bahwa dinding itu bukan tempat untuk menulis, kan gitu bahasanya kan ya. Gitu, sebenarnya permainan kalimat saja, nanti mungkin dibimbing sama guru bahasa Indonesia lah supaya cepat ininya proyek keyakinan kelasnya. Lanjut Mbak. Lanjut, sudah semua. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan anak didik kita, siswa-siswi kita sekalian. Nah, yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi anak ketika punya masalah itu Bapak Ibu jangan sampai dia kesannya itu diinterogasi. Itu. Contoh anak tidak pernah masuk ya. Jangan sampai kesannya diinterogasi. Kamu kemarin yang dipojokin lah bahasanya. Tapi ciptakanlah segitiga restitusi dulu. Yang pertama Pak, menstabilkan identitas. Suruh masuk dulu, suruh duduk dulu yang nyaman, tanya dulu, Anda sehat, silakan minum dulu. Sudah anak merasa dirinya stabil tuh, identitas dirinya merasa diakui lah, bukan merasa
sebagai orang tersisihkan atau sebagai orang bersalah, dia terus tuh digali tuh. Kalau sudah stabil hatinya itu, baru kita masuk tuh yang langkah kedua tuh. Jadi anak ketika kacau itu jangan kita langsung masuk, bukan bisa, baru terima, ditolak. Ya, maka dia diberikan apa namanya, menstabilkan identitasnya dulu. Karena dia bagian daripada kita SMP negeri, siswa-siswi SMP negeri 3 Cigande, bukan bagian dari luar. Maksudnya itu karena anak bersalah, oh dia di luar dong dari ini SMP, bukan. Dia memang bagian dari anak didik kita. Yang kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu divalidasi bagus sekalian. Contohnya bagaimana? Divalidasi itu maksudnya siswa yang bersalah itu jangan sampai dia merasa bersalah itu berlebihan, sehingga tidak ada kata maaf bagimu, tidak ada kata maaf bagimu. Ya, jadi validasi tindakan yang salah. Misal bagus bisa membicarakan seperti ini, semua orang juga pernah bersalah. Ya, ya coba ngomong sama ibu, semua orang juga bisa pernah bersalah lah. Semua orang pasti pernah bersalah. Sekarang coba terbuka sama bapak ibu. Jadi kalau anak seperti udah ada kalimat semua orang pernah bersalah, timbulnya anak apa? Timbulnya anak merasa dirinya bukan dibela, bukan dibela bersalah, bukan. Tapi minimal dirinya itu, oh ya, semua orang bisa bersalah dan bisa juga memperbaiki. Jangan sampai kesalahan ini berat sekali. Oh, drama Korea nanti lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah di Bapak Ibu bentuk tadi nanti. Ya, keyakinan kelas itu di sini nanti gunanya nanti. Jadi coba keyakinan kelas apa? Oh, berarti saya harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir tadi, yaitu datang tepat waktu ataupun ikut kegiatan belajar maksimal dan tidak pernah alfa. Nomor 3 yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja. Lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada penjelasan ataupun yang saya paparkan tadi kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tujuannya saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian, hanya sharing saja, dan ada tugas kami calon guru penerang 1.4 itu menanamkan nilai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tarmidi selaku calon guru penggerak yang telah memaparkan materi budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, dan mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru nanti dapat mengaplikasikannya di lingkungan sekolahnya. Dan nanti jangan lupa masing-masing kelas untuk membuat keyakinan kelasnya yang disepakati oleh siswa beserta wali kelasnya. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif, siswa kita nanti bisa berubah menjadi siswa-siswi yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang telah tadi dipaparkan oleh Pak Tarmidi. Silakan. Dan kalau WH Bu Nurul. Oh, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah, berarti tadi menyimak dengan 100% semua fokus kepada materi. Meningkat acara selanjutnya. Oh, Pak Jahari, silakan. Ya, lain. Silakan Pak Jahari untuk menjelaskan. Beda ini, bukan ini ya, bukan ya. Iya. Mau pakai ini keras.